saya Nasruddin, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Nagan Raya. Jadi pada hari ini saya akan melakukan supervisi sebagai kelanjutan dari tugas modul 2.3 dalam pembelajaran calon guru penggerak. Oke, perkenalkan guru yang akan saya observasi hari ini adalah Ibu Mega Rizky Julianti. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Gimana Bu keadaan hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Oke, Ibu, ini sebagaimana Ibu ketahui dan mungkin Ibu sudah terima, saya ditugaskan oleh kepala sekolah dengan SK kepala sekolah, yaitu untuk melakukan supervisi kepada Ibu. Nah, perlu Ibu ketahui dalam kegiatan ini kita terbagi kepada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pra-observasi yang kita laksanakan hari ini, kemudian kegiatan observasi di lapangan nanti Ibu mengajar, dan setelah itu kita lanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Nah, adapun tujuan dari kegiatan observasi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Itu tujuan utama. Sedangkan tujuan pra-observasi hari ini adalah untuk melihat tingkat kesiapan Ibu dan juga menambah mental percaya diri Ibu. Insyaallah siap ya. Oke. Oke Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ketahui dari Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Mengidentifikasi informasi berita sesuai dengan strukturnya, unsur-unsurnya, dan ciri-ciri berita. Oh, berarti tujuan pembelajaran yang dilakukan nanti adalah siswa dapat mengidentifikasi ya struktur dan ciri-ciri berita. Oke. Nah, lalu area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan itu seperti tentang informasi. Siswa itu dapat menerima ataupun dapat memahami informasi yang disampaikan dari berita. Oh begitu. Jadi kalau setelah membaca berita, dia dapat menemukan informasi dari berita tersebut. Apa yang dia dapat dan dia baca dalam berita tersebut. Selanjutnya ada disampaikan ke orang lain atau dipresentasikan? Nanti ada perwakilan kelompok itu menyampaikan di depan temannya yang lain tentang informasi apa yang dia baca, berita apa yang dia baca dan dia temui. Dan strukturnya juga dia memahami, kemudian unsur-unsurnya juga dia pahami apa yang sudah dia baca dalam berita itu. Oh, jadi kalau boleh saya pahami, yaitu setelah dia berdiskusi, berkolaborasi dalam kelompok, menemukan inti dari berita, lalu dia membentuk dan struktur berita, lalu mempresentasikan, menyampaikan begitu Pak dengan teman-temannya. Oke, baik. Nah kemudian berlanjut kepada kegiatan observasi yang akan kita lakukan nantinya. Area pengembangan yang ingin Ibu capai di situ di mana nih? Area pengembangan yang dalam pembelajaran tersebut bagi si anak, pengembangan skill si anak. Begini Pak, saat si anak ini menonton ataupun membaca sebuah berita, si anak ini memahami bahwasanya berita ini bukan hanya berita biasa saja, tetapi berita itu adalah hal yang patut kita cari tahu supaya kita itu mengetahui informasi yang terbaru. Jadi berita-berita yang update ya. Berita-berita yang aktual dan faktual. Yang sedang berkembang gitu. Oke. Selanjutnya rancangan pembelajaran yang digunakan menyangkut dengan metode belajar, kemudian strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang dilaksanakan. Kalau dalam kurikulum Merdeka kan berdiferensiasi ya Pak ya, begitu. Jadi saya menggunakan model pembelajaran itu PBL, atau metode yang saya gunakan itu kelompok ataupun berdiskusi memecahkan sebuah masalah. Oke, berarti strategi pembelajaran itu adalah berdifferensiasi yang Ibu gunakan dengan metode pembelajaran adalah proses basis learning, problem basis learning ya, menemukan dengan diskusi kelompok. Oke Bu. Terus selanjutnya media yang akan dipergunakan dalam pembelajaran nanti gimana?
papan tulis itu utama ya Pak ya. Jadi untuk saya menerangkan awal dulu, kemudian saya juga sudah menyiapkan bahan seperti contoh-contoh beritanya, nanti saya akan bagi ke masing-masing kelompok. Oke, jadi Ibu sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan dievaluasi bahan bacaannya sebagai teks beritanya. Oke, baik Bu. Kemudian yang terakhir Bu, kapan rencana pembelajaran ini dilakukan? Insya Allah jika saya sehat panjang umur, Senin di jam 1, 2, 3. Berarti di jam pada hari Senin ya, ini, pada hari Senin ini jam 1, 2, 3 di kelas Habibie 2. Habibie 2. Oke Bu, baiklah, nanti saya akan mencatat setiap kegiatan yang Ibu lakukan untuk melihat, dan selanjutnya nanti setelah selesai itu kita lanjutkan dengan pasca observasi atau misalnya refleksi ya. Kemudian perlu diketahui nanti pada saat Ibu melakukan observasi itu saya hanya melihat saja. Ibu anggap saja saya nggak ada di kelas itu, jadi seolah-olah nggak ada saya gitu. Jadi Ibu nggak perlu diri mental Ibu sudah kuat gitu. Oke, terima kasih, demikian kegiatan kami pada hari ini untuk kegiatan pra observasi dengan sasaran adalah Ibu Mega Rizky Julianti sebagai guru bahasa Indonesia. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, mohon perhatiannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Semangat ya belajar. Sebelum kita mulai, Ibu mau bagi buku kalian yang kemarin. Ya, ini Enggar. Tolong ambil Enggar bukunya. Randy ada datang? Ada. Rahmat, Farhan, Rahmawati, Putri Safitri, Nesa, Nadisa, Eli, Ade, ada datang Ade? Farah Husnia, Rahman Hafiz, nggak datang Hafiz ya? Kemana nih Hafiz? Fakira Alia Diva, Cintia. Ini buku Cintia, ini buku Alia. Rizky Rifandi, Rizky. Ini walaupun di sini Bu Farah A, tetapi karena kamu telat kumpulnya kemarin, sudah pasti ada beda penilaiannya, ya. Ya, Fahid juga. Iqbal, Iqbal ya. Iya, apa enggak? Kan Ibu tanda orangnya, Dimas. Ini. Sudah nak, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Sebutkan saja nama kawannya untuk mempersingkat waktu yang tidak hadir. Ya, apa keterangannya di sini? Randy dulu, satu-satu dulu ya, Randy. Apa izin dia? Kemana ini izinnya ini? Faiza, mana Farah? Sakit, selfie di UKS. Terus Marsha. Ada lagi? Oh ya, Rahmat Hafiz. Mana? Izin. Sudah, siapa lagi nak? Sudah, 4 orang berarti. Sudah.
Bisa langsung kita mulai ya untuk pembelajarannya. Coba kalian buka buku kalian, masing-masing semua ada buku kan? Ya. Kita masuk materi tentang menyajikan berita inovasi yang menghibur. Sudah halaman 31. Enggak ada, ambil lagi. Menyajikan berita yang menghibur ya. Ya, berita inovasi yang menghibur. Nah, ini berarti kita harus hari ini materi kita tentang berita. Sudah. Sebelum kita masuk di tahap pembelajarannya, nanti Ibu akan bagi kelompok, sudah, tentang berita. Sebelum itu, siapa yang nggak pernah dengar berita di sini? Dan siapa yang pernah mendengar berita? Coba tunjuk tangan yang pernah mendengar berita ataupun melihat berita. Ya, berarti rata-rata nih, rata-rata pernah melihat berita, mau itu di televisi, mau itu dia membaca berita di media cetak, ya kan? Berarti semua tahu berita. Nah, pertanyaannya, apa dulu ini berita? Ya, informasi Sebuah kejadian. Coba satu orang aja dulu, satu orang. Informasi suatu kejadian. Informasi suatu kejadian. Ada yang lain? Coba Enggar tunjuk tangannya. Informasi peristiwa. Ada lagi? Informasi kejadian. Sama juga dengan si Fahid tadi. Udah, nggak apa-apa. Itukah sebuah pendapat, ya kan? Boleh. Berita itu adalah sebuah informasi yang dikumpulkan oleh wartawan, ya kan? Kemudian sama wartawan disebarluaskan di media massa. Mau itu media cetak, mau itu media televisi, ya kan? Berarti segudang informasi, seluruh informasi yang diambil oleh wartawan disebarluaskan ke masyarakat. Paham? Nah, coba ulang. Apa tadi berita? Coba Nadisa. Sebuah informasi yang didapatkan oleh wartawan terus disebarluaskan. Betul. Sebuah informasi, sekumpulan informasi, ya kan? Wartawan itu mengumpulkan dia. Tugas-tugasnya adalah mengumpulkan sebuah informasi. Informasi yang penting, bukan informasi yang hoax, ya kan? Kemudian disebarluaskan ke masyarakat melalui media massa, mau itu media cetak, mau itu media tulis seperti koran. Udah. Boleh. Karena itu satu lembar seperti cerpen. Cerita pendek. Sebenarnya itu banyak lagi, panjang lagi. Itu Ibu kasih sama kalian sebagai contoh beritanya aja. Sebenarnya kalau yang panjang ada semua unsur-unsur beritanya. Siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat dalam kejadian? Kemudian kapan hal itu terjadi? Loh, kok kenapa ini? Kenapa hal itu terjadi ya? Bagaimana bagaimana peristiwa itu terjadi? Semua ada tanda-tanya, berarti perlu jawaban. Sebenarnya semua berita itu ada, ya kan? Kayak ini ada, ini karena terpenggal, sepotong tidak terlalu lengkap. Jadi ada
ada unsur 5W1H itu yang nggak ada di dalam berita ini. Paham? Ya. Karena ini kan cuma sepenggal aja. Sebab kalau berita seluruhnya itu kan panjang, ya kan? Seperti kalian baca koran. Sudah, kelompok siapa yang udah? Ini kalau lama kali nanti keburu istirahat. Dengan kalian menjawab 5W1H itu udah mengumpulkan informasi itu. Ya. Ibu suruh buat video kemarin udah selesai. Banyak kali alasannya. Kalau kalian lama selesainya, lama kirim ke saya, sudah otomatis kalian capek buat, nilai itu pun berkurang. Semakin lama kalian mengundur-mundur waktunya. Minggu ini saya terima ya. Minggu ini saya terima tugasnya. Ya. Hah? Apa Enggar? Enggak. Paham? Ya. Nanti bilangnya. Ya, apa bilangnya? Nanti bilangnya. Mengadukan keluh kesahnya nanti, selesaikan itu dulu. Sudah kelompok siapa? Ade udah deh. Para Faiza di mana tadi nak? Yang di UKS siapa? Selfie. Kenapa selfie? Oh sakit. Farah. Marsyam. Randy. Ya. Ini mengapa ada di sini juga guys? Mengapa? Mengapa? Mana mengapa? Why? Kenapa? Iya, mengapa? Boleh mengapa? Kenapa Arab Saudi diterjang badai atau kenapa sekolah ditutup?
Di situ ada dua ya, Iya. dua yang harus kita pecahkan. Kenapa tuh yang di Arab Saudi terjang badai? Bagaimana tuh yang batu yang Coba kenapa hal itu terjadi? Nah, kenapa hal itu terjadi? Coba jawab. kalau yang kenapa itu sekolah ditutup? Kenapa sekolah ditutup? Kalau bagaimana bagaimana dia terjun? Ada. Ada. Dah. Oh, ada pengaruh buruknya. Udah, masing-masing kelompok. Sudah. Boleh kalian tanya tuh, apa yang terjadi? Ya. Coba tanya kelompok orang nih, apa yang terjadi? Apa terjadi dalam berita itu? Apa yang terjadi dalam berita itu? Menurutnya kualitas udara di barat. Nah, Menurutnya kualitas udara di barat. menurutnya Kualitas udara di barat. bagaimana? Yang apa itu udah paham? Ngerti? Bingung? Kan masing-masing kelompok udah Ibu jelaskan tadi, ya kan? Ya boleh. Habis apa? Gimana? Gimana? Di Sumatera Di? Ya. 2023. Nah, ada semua. Terus, paham? Bisa? Ini contohnya kelompok pertama, berarti dia maju pertama. Sudah pasti kita kasih, ya kita nilai bagus. Gak juga Ibu nggak menjanjikan plus, tapi kita kasih nilai bagus. Dah, kasih tepuk tangannya untuk kawan. Dah, boleh tutup. Sekian dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Sudah, kelompok siapa lagi mau maju? Boleh maju terus. Udah, yang besar suaranya ya, biar dengar kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi bang. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan berita yang kami dapat dari keluarga. Arab Saudi terjang badai Yusuf sementara. Coba ulang. Arab Saudi terjang badai Yusuf sementara. Apa judul beritanya? Arab Saudi terjang badai Yusuf sementara. Berarti ini semua dengar nih. Kalau main-main gue suruh ulang. Informasi yang kita dapat dari situ, badai menerjang Arab Saudi Barat, termasuk kota pesisir Jeddah pada Kamis 24 bulan 11 2022. Akibat bencana itu, 2 orang tewas hingga sekolah terpaksa ditutup. Nah, itu informasinya. Terus, sudah pasti ada 5W. 1H Nah, apa aja 5W1H itu? yang apa yang terjadi itu Arab Saudi terjang badai, sekolah tutup sementara. Terus. Di mana hal itu terjadi di Arab Saudi Barat. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada Kamis tanggal 25 bulan 11 2022. Ya, habis kapan apa lagi? Siapa yang terlibat dalam kejadian? Yang terlibat dalam kejadian itu adalah warga Arab Saudi Barat. Kenapa sekolah tersebut tutup? Karena diterjang badai. Bagaimana bisa Arab Saudi diterjang badai? Hujan badai musim dingin dan banjir. Apa nak tadi? Badai, hujan. Hujan badai musim dingin dan banjir terjadi setiap tahun di Jeddah. Berarti mengandung 5W1H. Ya, mengandung ya. Informasi yang kalian dapat apa masing-masing kelompok? Ayo, boleh. Badai ada apa? Badai yang terjadi di
Arab Saudi Barat dan menyebabkan 2 orang tewas. Iya, itu informasi yang didapat oleh kelompok Fahid. Iya. Ada lagi kelompok mana? Boleh. Ya, sementara sekolah tutup. Ada lagi? Kelompok Farah, kelompok Ade. Apalagi informasi yang kalian dapat dari yang disampaikan kawan kelompok? Apa? Boleh diulang sebentar. Nah, informasinya biar kawan kelompoknya tahu. Informasinya, badai menerjang Arab Saudi Barat termasuk kota pesisir Jeddah pada Kamis 24 bulan 11 2022. Akibat bencana itu 2 orang tewas hingga sekolah terpaksa ditutup. Iya. Apa yang kalian dapat, Nak? Apa? Boleh coba suarakan terus. Suarakan terus. Kalau misalnya kurang nanti ditambahkan oleh kawan kelompoknya. Nah, boleh suarakan terus. Terus? Iya, karena ada sebuah bencana alam badai, sekolah itu ditutup sementara. Udah, ada 5W1H-nya ya. Ada, paham semua kawan kelompok? Ngerti dengan berita ataupun informasi yang disampaikan kelompok 2. Kelompok 3. Udah, tapi maju nih. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, berarti boleh ditutup. Ya. Kemudian informasi berita yang kami sampaikan, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Masih ada waktu, Nak? Masih. Pukul berapa kita selesai? 10.05. Berapa menit lagi? 15. Oh, masih cukup. Iya. Boleh. Biasanya cepat-cepat minta keluar.